Pada dekade 70 dan 80-an, di bioskop-bioskop kota Makassar, pernah dirajai film-film western, cowboy, dan silat dengan bintang-bintang beken seperti John Wayne, Roy Rogers, Charles Bronson, Clint Eastwood, hingga Wang Yung dan Fu Shang. Penonton terhibur oleh aksi laga idola mereka lantaran tak ada matinya. Saking jagonya, maka disematkan istilah Tena Tolo Mate. Artinya, tidak ada jagoan mati. Meski dikeroyok dan digempur habis-habisan, penonton merasa enjoy saja menyaksikan sang jagoan hingga akhir. Karena toh pada akhirnya berlaku adagium Tena Tolo Mate. Dalam film, tokoh protagonis tidak ada matinya. Tidak pernah ada cerita Tolo na Mate. Namun sebaliknya, di dunia fana kematian adalah keniscayaan. Berbeda halnya dengan kisah legendaris Robin Hood yang masih silang pendapat. Apa dia tokoh regaan atau memang pahlawan nyata? Yang pasti, film Robin Hood adalah tontonan laris dan dikenang sepanjang masa. Sebagian percaya bahwa Robin Hood bukanlah mitos. Dengan 100 orang lebih anak buahnya, Robin Hood terkenal sebagai pencuri harta orang-orang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di Inggris semasa Raja Richard Lionheart di abad pertengahan. Sebaliknya, Itolok Daeng Gasing atau Magasing bukanlah tokoh fiktif, karena memang beliau benar-benar ada. Jika Robin Hood hidup di abad 12, Itolok Daeng Gasing Malang melintas sesuai perang Goa terakhir, Bunduka Rigua pada 1906. Meski Goa takluk pada Kompeni pada 1906, Belanda mendapat kesulitan sebab banyak bangsawan yang emo bekerja sama dengannya. Bukan saja dari kalangan berdarah biru, namun kalangan rakyat kecil tak mengenal kata menyerah. Siapa dia kalau bukan Itolok Daeng Gasing, sang pembela kebenaran, si Robin Hood dari Goa. Boleh jadi Itolok meniru kelakuan Robin Hood yang lihai menggarong harta orang kaya. Pria kebal dan berjimat ini juga merampok orang-orang kaya Belanda untuk kemudian membagi hasil rampokannya kepada rakyat Goa. Itolok menjadi pahlawan bagi rakyat kecil dan dicintai pula oleh kalangan bangsawan karena perlawanannya yang tak kenal ampun. Bagi Belanda, Itolok adalah kerikil dalam sepatu. Senyatanya Robin Hood sukses dalam film, maka Itolok cukup dipentaskan dalam pertunjukan teater karya Rahman Arje. Drama Itolok pernah dipertontonkan di Tim Jakarta pada 1978 oleh Aspar Paturusi dan disambut hangat kalangan seniman ibu kota. Menarik jika ada sinias yang tertarik membuat film Itolok Robin Hood versi Makassar. Itolok berasal dari keluarga petani di daerah Parapa, perbatasan desa Tinggi Mai Goa dan Pakaba Takalar. Sejak bocah, Itolok terkenal berani dan mewarisi ilmu silat titisan ayahnya. Ayahnya lantas menamai anaknya Itolok karena keberaniannya. Tumbuh remaja, Itolok menyaksikan perlakuan bengis Belanda kepada rakyat Goa. Darahnya membuncah dan balik melawan meski Goa sudah menyerah pada Belanda. Pasukan inti Itolok berjumlah 40 orang dan gerakan ini digelar Pagora Patampulua, perompak 40 orang. Istilah perompak dikenakan kolonial, tersebab mereka mengira gerakan Itolok
hanya gerakan perampok dan pengacau. Meski Itolok sebenarnya adalah sebuah aksi gerakan yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Untuk menghancurkan karyawan ini, Belanda menyiapkan pasukan khusus Morsos yang dikirim dari Makassar ke Goa dan Takalar. Namun apalacur, Serdadu Morsos kerap pulang dengan tangan kosong karena tidak menemukan Itolok. Seperti dikisahkan Mas Siara dan Rapi dalam menyingkap tabir sejarah dan budaya Sulawesi Selatan tahun 1985. Dan Nasaruddin Koro dalam buku Ayam Jantan Tanah Daeng, Siri dan Pese dari konflik lokal ke peratungan lintas batas tahun 2006. Itolok dengan kawanannya menyerang tangsi polisi, kantor pemerintah setempat, dan merampas isi kas keuangan daerah. Serdadu Belanda membangun rel kereta api dari kota Makassar melewati Goa hingga Takalar. Rel sepanjang 40 km itu mengangkut pasukan Morsos dengan kereta api dari Makassar ke Takalar, Limbung dan Polombengkeng untuk membekuk Itolok. Ini untuk memotong jalur perlawanan Itolok di sebelah barat dan daerah pegunungan di sebelah timur. Tetapi upaya Belanda tidak mudah karena Itolok melakukan perang gerilya sehingga menimbulkan kesulitan dan kerugian pihak Belanda. Nasionalisme Itolok makin menyala mengingat kaum bangsawan dari Goa, Takalar dan Jenek Ponto memihak gerakannya. Tapi tak dinyana, yang namanya pengkhianat sudah ada sejak dulu hingga sekarang. Ulah si pengkhianatlah yang mengakibatkan Itolok menemui ajalnya. Begitulah, pada 1917, Belanda berhasil menangkap Itolok dan Ira Jamang di Kampung Kelampak di Polombengkeng. Akibat pengkhianatan bekas pengikutnya bernama I Camanggo yang menunjukkan kepada pasukan Belanda keberadaan Itolok. Pun saat ditemukan, Itolok dengan sisa-sisa tenaga masih melakukan perlawanan sengit. Akan tetapi lukanya kian parah dan agaknya kehabisan darah. Itolok tak berdaya dan ia pun segera disekap. Itolok bersama Ira Jamang dibunuh, dilimbung dan mayatnya dipertontonkan kepada penduduk oleh Belanda. Sebagai akibat terbunuhnya Itolok, maka berangsur reda perjuangan yang berkobar selama 3 tahun menghadapi kolonial sesudah perang tahun 1906 di Goa. Sejumlah bangsawan Goa yang diketahui bekerja sama dan membantu gerakan Itolok diasingkan ke Pulau Jawa seperti Karaeng Katapang, Karaeng Barombong, Karaeng Mancapai, Karaeng Manjailing. Sejarah sejauh ini hanya menuliskan pahlawan-pahlawan dengan nama agung dan berdarah biru. Sepatutnya sejarah juga menorehkan kisah pahlawan dari rakyat jelata itu seperti Itolok Daeng Kelsing yang tak kalah heroiknya menandingi imperialisme.